بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam kajian rutin kita dari kajian tafsir Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Zalzalah. Betul ya? Betul Ibu? Al-Humazah. Nanti Ibu tidak tidur berarti. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelum Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Sehingga surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah, sebagai surat Makkiyah. Surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah, yang mana surat Al-Qiyamah itu terdapat pada juz yang ke-29. La uqsimu bihadzal, ya. Baik. Sekarang kita baca surat ini. Kemudian kita akan membaca tafsir dari surat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang senantiasa mengumpat dan mencela. Celakalah orang-orang yang senantiasa mengumpat dan mencela. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fi hadhihi surah yabtali Allah Subhanahu wa Ta'ala bi kalimati wail. Di permulaan surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai suratnya dengan menyebutkan kata wailun, yang mana wailun itu merupakan kalimat wa'id, kalimat takhwif, yaitu kata yang digunakan untuk mengancam. Ya, wailun, yang mana artinya wailun itu apa? Celaka. Ya, celakalah. Kalau diterjemahkan itu apa? Celakalah. Dan surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan wailun, maksudnya permulaan suratnya, yang bukan di tengahnya atau di akhirnya atau di ayat yang keberapanya. Jadi ayat yang pertama maksudnya itu hanya terdapat pada dua surat. Yang pertama dalam surat Al-Humazah, sedangkan yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-Mutaffifin. Kan awal dari surat Mutaffifin itu wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang suka menipu di dalam masalah timbangan. Nah, hanya terdapat dua surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang itu diawali dengan wailun. Akan tetapi kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain, maka kita akan dapati kata-kata wailun itu banyak, tapi dia berada di tengah surat.
Mana contohnya dalam surat Al-Mursalat itu banyak diulangi kata wail. Ketika Allah mengatakan wailul lil mukadzibin, sungguh celaka pada hari tersebut orang-orang yang suka berdusta. Namun surat yang diawali dengan kata wailun itu hanya 2 surat. Yang pertama yaitu surat Al-Mutaffifin, sedangkan yang kedua surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Nah, wailun ini merupakan kata ancaman yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kata ini. Di dalam ayat ini siapa yang Allah ancam? Wailul likulli humazatil lumazah. Yaitu Allah mengancam orang-orang yang suka mencela sekaligus mengumpat. Ai annaha tadullu ala thubuti wa idin liman ittasafa bihadhihi sifat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras, dengan ancaman yang pedih bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah akan sebutkan berikut ini. Ya. Apa saja sifatnya? Yang pertama yaitu humazah. Apa yang dimaksud dengan humazah? Ya. Dan apa nanti yang dimaksud dengan lumazah? Kata humazah dan lumazah menurut sebagian besar para ulama yaitu kata yang apabila disebutkan salah satu maka yang lainnya masuk ke dalamnya. Jadi kalau disebutkan lumazah maka masuk ke dalamnya pula humazah. Jadi kalau disebutkan humazah maka termasuk pula ke dalamnya lumazah. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan keduanya, maka kata humazah dan lumazah itu memiliki arti yang berbeda. Bisa dipahami ya? Ini yang disebutkan dengan istilah para ulama itu idza tafaqa ikhtalafa wa idza ikhtalafa ittafaqa. Itu 2 kata yang kalau disebutkan mereka terpisah, maka kedua kata itu mencakup satu dengan yang lainnya. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, maka makna keduanya itu berbeda. Contoh, iman dengan Islam. Apa itu iman? Ya iman itu Islam. Apa itu Islam? Ya Islam itu mencakup di dalamnya keimanan. Tapi kalau misalkan ditanya secara berbarengan, apa itu iman dan Islam? Maka iman ya rukun iman, Islam ya rukun Islam. Bisa dipahami ya jemaah ya? Ini beda nih. Nah, sama dengan ini. Lumazah dan humazah. Kalau disebutkan apa yang dimaksud dengan lumazah? Lumazah ya humazah. Apa yang dimaksud dengan humazah? Ya humazah itu lumazah. Tapi kalau disebutkan seperti ini secara berbarengan, maka para ulama mengatakan antara humazah dengan lumazah itu memiliki makna yang berbeda. Baik, nanti akan disebutkan. Apa yang dimaksud dengan humazah? Humazah disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bahwasanya humazah yaitu seseorang mencela dengan fi'il, dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Ya, dengan mencontoh. Ya. Misalkan ketemu sama orang buta dicontohin butanya dengan apa istilahnya itu meredupkan satu matanya, meredupkan. Ya, begini kan. Kalau ada orang yang mungkin kena stroke ringan, kemudian mulutnya agak sedikit tidak bisa digerak, dicontohkan yang gini. Itu namanya humazah. Itu dengan perbuatan. Kalau ketemu sama orang pincang dicontohkan pincangnya, itu namanya humazah. Adapun lumazah, maka ini yang disebut dengan mencela dengan lisan. Jadi kita memberikan gelaran-gelaran atau kita mencela seseorang, menyebutkan dengan lisan-lisan kita. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-58, yaitu surat yang ke-9. Dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-58, surat yang ke-9 ayat yang ke-58,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Jadi yalmizuka yaitu mencelamu dengan lisan terkait pembagian sedekah yang kau lakukan. Apabila engkau berikan sedekah itu kepada mereka, mereka ridho. Tapi kalau sedekah itu tidak kau berikan kepada mereka, maka niscaya mereka itu tiba-tiba marah dan mencela-cela dirimu dengan lisan mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan lumaza. Makanya saya ulangi, ya, humaza yaitu seseorang mencela dengan perbuatan, entah itu dengan dia mencontohkan perbuatan tersebut atau dia memberikan isyarat dengan wajahnya. Ini humaza. Sedangkan lumaza, maka lumaza itu adalah seseorang mencela dengan lisannya. Misal kamu orang buta misalkan begitu, itu orang pinjam, mungkin celah dengan celaan-celaan yang tidak baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberikan celaan-celaan kepada saudara kita dengan lisan-lisan kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-11. Saya ulangi, dalam surat apa? Al-Hujurat pada ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10? Allah katakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya mukmin itu saling bersaudara. Jadi kita sesama mukmin itu bersaudara. Ya. Dan Allah ingatkan kepada kita tentang nikmat persaudaraan itu di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Bagaimana para sahabat diingatkan kepada mereka tentang nikmat persaudaraan itu. Ya. Fa'allafa baina qulubikum id kuntum a'da'a. Yang mana Allah menjadikan hati-hati kalian menjadi satu, sebelumnya kalian itu saling bermusuhan. Ya. Bermusuh-musuhan. Makanya kaum muslim itu adalah bersaudara. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu bersaudara? Itu kembali kepada pedoman hidup yang satu, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada pemahaman salafus saleh. Sehingga tatkala kita itu menyimpang dari pedoman hidup kita, itulah yang menyebabkan kaum muslimin itu menjadi saling bermusuh-musuhan dan mereka pun saling terkotak-kotakan. Padahal kalau kita mau kembali kepada pemahaman kita yang benar, kembali kepada pedoman hidup kita yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itulah yang menyebabkan kita itu bisa bersaudara satu dengan yang lain. Nah, Allah sebutkan lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 sampai berikutnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalau kalian mendapati dua saudara kalian saling berseteru, damaikan keduanya. Cari solusinya untuk mendamaikan keduanya. Ajak mereka untuk islah. Jangan biarkan mereka begitu saja. Jangan kita itu menjadi orang yang justru mengompori, apalagi menjadikan api itu semakin besar. Kalau antum dapati ada api, maka bawalah air untuk memadamkan api tersebut. Jadilah orang yang melakukan islah, perbaikan di antara saudara kita. Allah tekankan itu. Ya. Setelah Allah menyebutkan kepada kita tentang nikmat persaudaraan, Allah sebutkan berikutnya sebab-sebab kenapa seorang mukmin itu bisa saling membenci, kenapa bisa persaudaraannya itu terputus. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mencela kaum yang lainnya. Asa ayyakuna khairan minhum. Bisa jadi ya kaum yang mereka cela itu lebih baik daripada yang mencela. Atau seorang wanita tidak boleh mencela wanita yang lainnya. Bisa jadi wanita yang dia cela itu lebih baik daripada yang mencela. Lalu apa kata Allah? Wala talbisu anfusakum. Dan janganlah di antara kalian saling mengejek-ejek dengan yang lain. Tidak boleh. Hukumnya haram. Haram hukumnya. Untuk mencela seseorang, mengejek seseorang. Haram.
Kalaupun kita berselisih dalam urusan-urusan agama ini, maka perselisihan itu tidak mengharuskan kita untuk saling mengejek. Boleh, haram. Anda punya perselisihan dengan tetangga, tidak boleh kita mengejek tetangga kita. Tidak boleh kita mencela mereka, tidak boleh kita memberikan lakop-lakop yang tidak baik kepada mereka. Urusan mereka memberikan lakop kepada kita dengan lakop yang tidak baik, itu terserah mereka. Yang penting ya kita membalas kebaikan keburukan itu dengan kebaikan. Idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Memang hukum asal keburukan itu boleh dibalas dengan keburukan. Namun apa manfaatnya? Saya mau tanya sama antum, keburukan atau balas dengan keburukan apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Apakah dengan itu kepuasan hati akan kita dapatkan? Tidak sama sekali, wallah tidak. Yang ada itu adalah keburukan kita balas dengan keburukan justru tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kebaikan atau keburukan atau balas dengan kebaikan, itulah yang diharapkan di dalam syariat kita. Jadi wala talmizu anfusakum, maka janganlah kalian saling mencela satu dengan yang lainnya. Begitu pula Allah sebutkan tentang masalah ini di dalam surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam pada ayat yang ke-10 sampai 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kullahallafin mahin." Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Jangan kalian ikut bersama mereka. Tidak boleh kita itu mengikuti mereka, tidak boleh kita itu bergaul dengan mereka. Orang-orang yang sedikit-sedikit suka bersumpah, apalagi bersumpah atas kebohongan, itu tidak boleh. Di antara penafsiran para ulama terkait tentang syahadatuz zur, persaksian yang palsu, yaitu dalam bentuk sumpah. Sumpah yang sering digunakan untuk kita itu membohongi orang ataupun untuk kita itu lari dari satu kedustaan yang lain, itu tidak boleh. Dan suka menghina, tidak boleh kita bermain dengan orang-orang yang suka menghina orang lain, apalagi suka melaknat orang lain, suka mencela orang lain, tidak boleh. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu memiliki sifat yang disebut dengan tawadu. Apa tawadu itu? Tawadu itu adalah selalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kondisi seorang pasukan, yang mana pasukan ini kata Nabi SAW, in kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau pasukan ini disuruh untuk di depan, dia di depan. Ya. Kalau disuruh di belakang, dia di belakang. Tapi kalau disuruh untuk menjaga kemah, dia pun menjaga kemah. Dia tidak punya kedudukan. Pasukan ini, dia tidak punya kedudukan, dia tidak punya. Kalau dia minta izin, dia tidak diberikan izin. Kalau dia memberikan syafaat, syafaatnya pun tidak diterima. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan sumpah. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang itu bisa jadi lebih mulia daripada diri kita. Jadi jangan kita mencela, kita melaknat, ya, kita mencaci maki orang. Hamazim masya'im binamin. Apalagi kita suka memberikan mereka dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Ini hukumnya dilarang di dalam agama. Nah, ini sifat yang pertama yang Allah sebutkan terkait celaka, kecelakaan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Yaitu sifat yang pertama adalah humazah lumazah. Mereka-mereka yang suka mencela dan menghina, baik dengan perbuatan ataupun dengan lisan mereka. Ini ditinggalkan. Seorang mukmin tidak boleh dia memiliki sifat demikian. Tinggalkan, tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya mencela orang? Karena di dalam agama kita ada istilah kamat tadi nutudan, al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita lakukan, pasti itu yang akan kita dapatkan. Dalam pepatah orang Arab mengatakan,
man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ketika kita mencela orang, pasti suatu saat kita akan dicela oleh orang lain. Dan itu pasti akan berlaku dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Makanya hidup itu gak usah pengen punya musuh. Hidup itu santai aja, tenang. Orang celah kita berarti dia senang mentransfer pahala sama kita. Jadi yang kita senangi itu bukan hanya transfer uang, tapi transfer pahala. Ini uang tok yang kita senangi kalau transfer. Kenapa senang transfer uang? Karena transfer uang itu ada resinya. Transfer pahala nggak ada resinya. Antum pernah dapat saya transfer pahala sekian ke kamu? Nggak ada. Apalagi ibu-ibu senang kalau transfer uang, Bu ya. Sudah Bu, tanggal kan belum Bu? Tanggal muda lagi. Ini bapak-bapak sudah transfer uang ke ibu-ibunya. Mungkin pakai apa, kayak zaman dulu tuh bukan transfer, apa zaman dulu kirim uang tuh pakai pos itu. Wesel. Zaman itu sekarang sudah canggih Pak. Sekarang pakai apa itu? Pakai ATM. Bagi sekarang tuh buat orang bikin transfer itu nggak perlu ke bank, nggak perlu ke ATM. Buka HP tinggal klik, pakai klik M-Banking kalau sekarang ini. Ada lagi terbaru, daripada uang adminnya dikasihkan katanya, pakai aplikasi ini. Subhanallah. Canggih sekarang tuh ya. Sampai lupa ternyata transfer pahala juga ada. Baik. Sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan hartanya, kemudian mereka wa'addadahu, menghitung-hitungnya. Addada itu bukan dia menghitung sekali, tapi addada itu dalam bahasa Arab itu dilakukan berulang-ulang kali. Bahkan sehari itu mungkin sampai 3 kali, seperti makan sudah hitung uang gitu. Padahal uangnya tidak nambah, cuma dihitung doang kan. Buka berangkas, lihat yang merah-merah dihitung satu. Ya, nanti siang lagi buka berangkas, hitung lagi. Nanti malam lagi buka berangkas, hitung lagi. Tahu-tahunya kurang selembar, gara-gara diambil sama istrinya. Makanya jangan pelit. Ya. Istrinya nanya dulu, Ustaz, boleh nggak ngambil uang suami yang pelit? Ustaznya bilang boleh. Gitu. Akhirnya dilihat suaminya itu berangkasnya berapa pinnya itu. Makanya simpan uang tuh jangan diberangkas, ketahuan nanti. Tuh, dikasih tahu tuh. Baru sering nemu di bawah kasur ya. Tapi dirubah Pak sekarang, jangan di bawah kasur, jangan di bawah bantal. Cari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh istri kita. Ya simpanlah di rumah istri yang kedua, nggak apa-apa. Loh iya. Itu dijamin tidak ketemu Pak itu. Ya, dijamin tidak ketemu uang tapi ketemu antumnya di sana. Baik, ya kita kembali ke sini. Wa'addadahu, jadi dihitung terus, dihitung uangnya itu. Rekeningnya dipantengi, terus M-Bankingnya dibuka, terus transaksi apa dilakukan, apa dilihat setiap hari. Mending nambah. Ini enggak nambah. Maka disebutkan di sini hadhihi aidan min awsafi al-qabihah jima'un manna. Yajma'ul mala wa yamna'ul ata'. Ini juga termasuk salah satu sifat yang jelek, yaitu mengumpulkan harta dihitung-hitung, tidak mau infak. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sifat yang sangat buruk dalam diri kita, yaitu sifat bakhil. Sifat bakhil. Nabi SAW mengatakan la yastami'ul iman wasyukh. Sesungguhnya tidak akan pernah berkumpul di dalam diri seseorang antara keimanan dengan bakhil. Jadi orang beriman tapi bakhil itu belum beriman namanya. Karena orang beriman itu tidak bakhil tapi dermawan. Jadi kalau ada di antara kita yang bakhil berarti kita belum beriman. Karena orang beriman itu tidak memiliki sifat bakhil. Identitas sifat orang beriman itu salah satunya adalah dermawan, suka membantu orang lain dengan hartanya.
Nah, Nabi sebutkan tadi. Nah, ini ciri-ciri orang kafir seperti ini. Dia ngitung uangnya. Dia menganggap uang itu akan membahagiakan dia. Andaikan orang kafir itu benar-benar mendapatkan kebahagiaan dengan hartanya, tidak mungkin rumahnya yang tinggi 3 lantai dipagar sampai atas. Siapa mau naik sampai atas sana? Dipagar 3 lantai itu. Pernah lihat ruko-ruko yang dipagar sampai lantai 3 itu? Pertanyaan siapa yang mau naik ke sana? Kayaknya orang bajing moncet juga masih mikir-mikir mau naik ke atas sana. Yang ada belum baru tengah-tengah sudah diteriak, "Woi, maling itu, maling itu." Dihitung-hitung uangnya. Tidak boleh kita seperti ini. Fahuwa bakhilun la yuti yajma'ul mala wa yu'addiduha. Yang mana semua itu akan mewariskan dalam diri kita sifat bakhil. Kita mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta tersebut. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Takut kalau hartanya berkurang. Padahal Nabi SAW telah memberikan kita sebuah konsep dalam hidup ini. Mana qasa shadaqatun min mal. Harta yang diinfakkan tidak akan pernah berkurang. Tidak pernah berkurang harta itu. Iya, kita ngambil dari 1 juta 100 ribu berkurang memang secara kasat mata kita. Tapi pada hakikatnya di sisi Allah dia tidak berkurang. Dia sedang ditambahkan oleh Allah. Bahkan kalau kita baca bahasa Al-Quran, ya, orang yang berinfak itu disebut sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Lihat, saking baiknya Allah itu ya. Harta itu kan dari Allah toh, diberikan ke kita. Ketika kita berinfak, kita keluarkan harta, Allah sebut itu sebagai pinjaman. Dan namanya pinjaman itu antum pinjamkan uang kepada orang atau antum pinjam sama orang, otomatis harus dia dikembalikan. Kalau di dunia kita pinjam 1 juta tetap dikembalikan 1 juta. Tapi Allah enggak. Kita pinjamkan kepada Allah 1 juta, Allah akan kembalikan berkali-kali lipat. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun ini hanya sebatas konsep pada sebagian besar kaum muslimin. Karena keimanan kita yang rendah, keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah yang masih rendah, menyebabkan kita pun enggan dan berat untuk mengeluarkan harta. Lihat para sahabat dulu. Sahabat, ketika mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, mereka tunjukkan keimanan mereka itu bukan hanya di lisan. Kalau kita kan sekarang baru di lisan aja, mereka tidak di lisan. Nabi mengatakan kumpulkan harta kalian untuk kita berperang, kasih harta. Abu Bakar As-Siddiq habis hartanya untuk membeli budak-budak kemudian dibebaskan. Apa balasan yang Allah berikan kepada Abu Bakar? Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Allah jadikan dia orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Bahkan sepakat ijma para ulama, manusia terbaik di atas muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat para ulama. Kalau nabi yang terbaik adalah nabi kita, Nabi Muhammad, maka pengikut yang terbaik personal ya, secara individu satu orang yang terbaik dari seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau mewujudkan keimanan itu dengan perbuatan yang nyata. Apa di antara contoh yang paling realnya? Dia itu sedekah. Ya ampahkan apa? Bahkan sampai bapaknya protes itu Abu Bakar. Ya Bapak, kamu itu yang bebasin budak, cuma bebasin budak tuh yang bagus-bagus dikit itu Bilal katanya dibebaskan. Tapi Abu Bakar tidak menghiraukan semua itu. Karena yang dicari adalah keridhaan kepada Allah. Karena dia yakin Allah pasti akan memberikan hal yang terbaik kepada dia sebagai balasan. Bukan kayak kita di zaman sekarang ini, yang mana kita bekerja siang malam mengumpulkan harta. Kita hitung harta-harta kita. Sudah sampai akhir bulan kita pun bahagia menghitung jam, gaji pokok ditambah lembur, uang makan yang kita tidak ambil. Kita hitung pundi-pundinya segala macam. Disimpan. Walau diinfakkan. Antum simpan uang itu tidak akan beranak. Tidak akan bisa beranak bertambah dia kalau antum simpan. Kecuali antum punya babi ngepet, beda hal gitu.
Nggak akan bertambah ya. Bagaimana cara supaya uang ini bertambah? Ya diinfakkan, berkah bertambah. Maka Allah katakan di sini wa'adadahu. Kenapa disebut wa'adadahu? Karena setiap hari dia menghitung uangnya segala macam. Dihitung segala macam. Ya, dia buka buku buku catatannya. Kalau dia seorang pedagang dicatat, jadi segini keuntungan hari ini segini, omsetnya sekian, modalnya sekian, kemudian labanya sekian. Ya setiap hari dia segala macam. Hartanya Masya Allah secara detail ditulis, tapi keimanannya, amalnya tidak pernah secara detail. Hari ini aku ngerjakan ini, aku ini hari ini tidak ngerjakan ini, dan tidak pernah dicatat. Tapi cuma masalah harta, saat detail-detail, saat koma-komanya. Ada orang baru utang kurang 500 saja, tidak boleh 500. Kalau tidak ada 500 itu tidak ada 1 miliar. Medit, pelit, bakhil. Sudah gitu bilangnya, padahal dia benar-benar pelit, medit kan. Tapi masih berani bilang dirinya, oh tapi saya low profile orangnya, kata gitu kan. Baik. Nah, itu sifat yang kedua. Bahwasanya mereka mengumpulkan harta, mereka menghitung-hitung harta itu, terus mereka menghitung. Kenapa mereka itu menghitung harta tersebut? Allah sebutkan di ayat yang ketiga. Yasabuna malahu akhlada. Mereka mengira dengan harta tersebut mereka bisa kekal kehidupannya di atas muka bumi ini. Tidak bisa. Ya. Yani yadhunnu hadha ar-rajulu anna malahu sayahliduhu atau sayukhliduhu wa yubki. Mereka menganggap bahwasanya harta yang mereka kumpulkan akan menjadikan mereka itu kekal kehidupannya di atas bumi. Jangan sampai waktu usia kita ternyata habis hanya untuk sekedar mencari harta. Ya. Para sahabat mereka itu bekerja, tapi mereka itu tetap tidak meninggalkan berzikir kepada Allah. Maka coba lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau itu pernah suatu ketika bekerja sama dengan salah seorang sahabat yang lainnya. Apa di antara bentuk kerjasamanya? Umar bilang, gimana kalau kita gantian, hari ini kalau saya menuntut ilmu, kamu hari ini bekerja. Ya. Kalau besok saya bekerja, kamu yang menuntut ilmu. Saking begitunya para sahabat itu, mereka itu tidak mau ketinggalan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara menuntut ilmu saja mereka itu saling Saling gonta-gantian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang mereka itu punya kesibukan, punya pekerjaan, mereka mencari harta, tapi mereka tidak dilalaikan dari semua itu. Tetap mereka itu meluangkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-37. Yaitu mereka-mereka yang tidak dilalaikan dari perdagangan mereka, dari jual beli mereka, dari berzikir kepada Allah. Mereka punya usaha, mereka bekerja, mereka cari uang, mereka cari nafkah. Ya, mereka berdagang, mereka pergi keluar. Yang profesi jadi ojek online, mereka pergi ojek online. Tapi ketika datang waktunya ibadah, mereka beribadah. Ada dengar adzan, mereka sholat. Di atas kendaraan mereka berzikir kepada Allah. Puji. Inilah yang Allah mudahkan nanti urusannya di dunia. Namun sebaliknya orang-orang yang mereka itu berasumsi bahwasanya kebahagiaan, kehidupan yang kekal abadi itu hanya akan didapatkan dengan harta. Terlalu banyak contoh Allah menenggelamkan orang-orang yang punya harta, tapi harta tidak bisa menyelamatkan dia. Contoh yang paling sering disebutkan oleh para ustaz-ustaz kita yaitu tentang Qarun. Antum cari orang paling kaya seperti Qarun sekarang itu tidak ada. Siapa sih orang paling kaya di dunia sekarang? Bukan di Indonesia ya, dunia. Siapa yang paling kaya sekarang? Siapa? Bill Gates. Berapa sih harta kekayaan Bill Gates itu? Berapa sih? Itu nggak bisa mendapatkan harta kekayaannya seorang mukmin. Kenapa?
Orang mukmin itu 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Korun, antum tahu Korun, kekayaannya Korun itu? Tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Korun. Allah berikan kekayaan yang berlebihan kepada Korun itu. Padahal sebelumnya Korun itu adalah orang miskin. Kerjanya itu ke pasar. Tapi coba lihat Korun itu. Ketika waktunya sholat, dia sholat, ibadah, minta sama Allah Ta'ala, berdoa sama Allah. Tapi giliran Allah berikan dia harta yang banyak, dia mulai dilalaikan dengan harta-harta tersebut. Dia lupa beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lebih kaya daripada Korun. Lihat, ketika terjadinya gempa, kemudian gempa itu menenggelamkan hartanya. Apakah hartanya bisa menyelamatkan dia? Bahkan dia pun ditenggelamkan oleh Allah bersamaan dengan harta tersebut. Sederhananya begini, ada orang nggak bisa renang. Antum ceburkan ke kolam renang yang tingginya 2 meter atau 3 meter ya. Antum kasih pelampung sama kasih emas batangan, yang mana yang mau dipilih? Hah? Pelampung. Emas batangan saat itu tidak akan bermanfaat. Betul nggak? Tidak bermanfaat. Apa manfaatnya emas batangan ketika dia mau tenggelam seperti itu? Kalau ada yang tetap memilih emas batangan dan dia memilih untuk tenggelam, ada bahlul. Bahlul orang seperti ini. Pasti dia akan berpikir untuk menyelamatkan apa? Di situ kita lihat harta itu tidak ada manfaatnya. Apapun yang bisa menyelamatkan kita dari tenggelam, kita akan mencoba untuk meraihnya. Ada emas dibuang maksudnya. Terjadi gempa bumi, rumah mewah, kita keluar meninggalkannya, menyelamatkan diri. Ketika rumah itu digulung oleh bumi, itu apa yang bisa kita lakukan? Hanya melihat seperti ini, seraya kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu doang. Tapi coba dipikir sebelumnya dicari peras, keringat, segala macam, batik tulang, sampai rela meninggalkan sholat. Giliran terjadi gempa, datang banjir bandang, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Yang ada kita lari, terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Terus mau sampai kapan kita seperti ini? Ingat, harta itu tidak akan bisa menjadikan kita kekal abadi di atas muka bumi. Gimana caranya supaya harta itu bisa bermanfaat? Ya kita infakkan. Kita taruh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang, ya Rasulullah, ma anta walid dunia, bagaimana engkau dengan dunia ini? Bagaimana perumpamaan seorang mukmin terhadap hartanya? Mukmin itu hanya memiliki 3 bagian dari hartanya. Yang pertama, apa yang kita pakai kemudian dia rusak. Baju yang kita pakai, kalau dia belum rusak, antum sampaikan, antum kasih ke orang, berarti itu bukan milik antum lagi, tapi itu menjadi milik orang lain. Dia akan dikatakan menjadi milik kita kalau baju itu kita menggunakan sampai rusak. Kalau masih bisa dipindah tangankan, itu bukan milik kita. Berarti kita hanya memiliki masa pemakaian. Setelah masa pemakaiannya habis, berarti dia akan menjadi milik orang lain. Jadi itu tidak bisa mengklaim ini baju saya. Iya, sampai rusak mungkin iya, itu punya antum. Tapi kalau pas waktu masih bagus antum kasih sama orang, itu bukan punya kita. Itu kita hanya diberikan masa pemakaian sama Allah. Apa yang kita makan kemudian menjadi kotoran. Dan yang ketiga, apa yang sudah kita infakkan, yang kita capek sampai rela begadang malam, yang kita hitung setiap hari uang, ditinggal kita taruh di bank, itu punya siapa? Bukan punya kita, punya waris. Suaminya meninggal dunia, istrinya nangis seminggu, datang anaknya, bu gimana harta warisannya kita bagikan, gitu kan? Ya. Nah, Allah ingatkan, yasabuna namalahu akhlada, mereka mengira bahwasanya harta itu akan mengekalkan mereka. Mereka menganggap dengan harta yang banyak, umur mereka akan semakin bertambah. Mereka mengira dengan harta yang banyak itulah sumber kebahagiaan. Maka kita ingatkan, andai kata harta yang banyak itu sumber kebahagiaan, tidak mungkin Korun itu akan seperti itu. Tidak mungkin Firaun akan takut kalau kekayaannya, kalau kekuasaannya itu akan diambil sama orang. Buktinya dia takut.
Makanya punya kebijakan setiap bayi yang lahir laki-laki itu dibunuh. Karena ya jamaah sekalian, kenali hakikat dari dunia ini, bahwasanya harta yang kita kumpulkan itu tidak bisa mengekalkan kehidupan kita di atas muka bumi. Kita tidak dilarang mencari nafkah, dilarang mencari dunia, cari dunia. Tapi yang dilarang itu ketika kita terlalu berlebih-lebihan dan menjadikan hati kita terlalu cinta terhadap dunia. Itu tidak boleh. Antum mau berdagang silakan, antum mau kaya silakan. Orang mukmin itu justru disuruh kaya. Bila perlu tidak ada orang mukmin yang minta-minta itu. Itu yang disuruh kita. Tapi jangan sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah dan menggantungkan hati kita kepada harta-harta tersebut. Itu yang dilarang di dalam syariat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah tadi menyebutkan tentang sifat, kemudian Allah mengkantar mereka, ya, menyebutkan bahwasanya harta itu tidak akan bisa mengekalkan dirinya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak, niscaya kelak mereka itu akan dilemparkan ke neraka khutamah. Ya. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Maka tatkala mereka dilemparkan ke dalam neraka khutamah, harta yang mereka miliki, kekayaan yang mereka kumpulkan, semua tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Tidak akan bisa. Ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Wa ma adraka mal khutamah?" Apa yang kalian tahu tentang neraka khutamah? Jadi ketika disebutkan tentang neraka yang akan dimasuki oleh mereka, yaitu neraka khutamah, Allah bertanya kepada kita, apa yang kalian tahu tentang neraka khutamah? Ya. Bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, narullahil muqadah, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala yang muqadah, yang menyala-nyala. Ya. Neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala, yang sangat panas. Yang mana kita tahu Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya api di dunia itu adalah 70 kali lipatnya, 1/70-nya api yang ada di akhirat. Sementara di akhirat itu adalah 70 kali lipat api yang ada di dunia. Makanya api neraka itu adalah hitam, karena 70 kali dipanaskan. Kita pernah lihat api yang hitam kan? Saking panasnya, bukan merah lagi tapi hitam. Ibu-ibu mungkin kenalnya cuma api biru di rumah. Apa itu api biru, Bu? Kompor gas. Api yang hitam. Kita aja baru lihat api merah sudah ketakutan, bagaimana kalau lihat api yang hitam? Gak cukup apinya hitam, di neraka itu ada malaikat yang bengis, keras, tegas. Tidak pernah dia itu senyum kepada penghuni neraka itu. Gak ada ceritanya senyum gitu kan. Apalagi mau diajak selfie, ayo selfie dulu. Gak ada ceritanya. Gak ada. Tidak bermaksiat kepada Allah, Allah perintahkan untuk mengadab mereka. Ini ada terus, tidak pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Nah, inilah kondisi-kondisi orang-orang kafir di dalam api neraka, yang mana mereka itu meninggalkan keimanan, mereka meninggalkan ketakwaan, mereka memilih dunia. Maka kondisi ini bukan tidak mungkin akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kalau mereka memiliki sifat seperti orang kafir. Allah ingatkan kita, jangan memiliki sifat seperti orang kafir itu. Orang kafir boleh mengatakan bahwasanya the time is money. Waktu adalah uang, silakan. Itu terserah mereka. Tapi orang mukmin tidak boleh mengatakan the time is money. Nggak boleh. Tapi dia harus punya istilah yang lain. Apa ibadah bahasa Inggrisnya? Ya, the time is pride. Waktu itu adalah ibadah. Jadikan setiap detik yang berlalu dalam diri kita itu bernilai ibadah di sisi Allah. Itu orang mukmin.
Sehingga tatkala kita menyadari setiap waktu yang berlalu dari diri kita itu merupakan ibadah, maka kita akan sangat menghargai waktu itu. Jangan sampai 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari yang berlalu dari diri kita itu akan berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah. Inilah yang disebut dengan istilah para ulama muhasabatun nafs. Kita tuh harus memiliki sifat muhasabah. Apa sih muhasabah? Mengaudit diri sendiri. Kita ini kurang mengaudit diri. Coba kayak pedagang lah. Hari ini omsetnya ternyata 2 juta. Kok kemarin 3 juta. Apa yang kurang? Pasti dia akan mengaudit kan? Kita tuh harus demikian. Hari ini ternyata kita melakukan ini. Ternyata esok harinya justru amalan kita tidak lebih baik daripada hari ini. Itu yang perlu untuk kita mengaudit diri kita. Kita meng-cross check kembali. Apa sih yang kurang? Ini yang sering kurang dalam diri kita itu. Mengaudit diri, menghisap diri. Melihat kembali lembaran-lembaran hari kita satu hari itu yang sudah kita kerjakan apa saja. Itu yang kurang dalam diri kita. Tidak pernah kita melakukannya. Padahal Allah memberikan kita waktu yang luas untuk kita mengaudit diri kita. Oleh karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam masalah ini. Sebelum kita tidur, kita ingat ibadah apa yang belum sempat kita lakukan hari ini, supaya besok kita bisa melakukannya. Kebaikan apa yang belum sempat kita lakukan, supaya besok kita itu berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Audit diri kalian sekarang sebelum nanti Allah yang akan mengaudit kita. Kalau sudah Allah mengaudit kita, itu sangat berat jemaah sekalian. Tidak ada satu pun yang pernah kita lakukan di sisi Allah di atas muka bumi ini, melainkan pasti itu semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa usia yang kita lakukan, berapa menit yang kita habiskan, berapa detik yang akan kita habiskan di atas muka bumi ini, semuanya akan diaudit satu persatu oleh Allah Ta'ala. Ulang. Tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, kamu begini. Makanya coba lihat, Nabi pernah menceritakan tentang ketika seorang dipanggil di hadapan Allah di hari kiamat, kemudian dia dibentangkan 99 catatan dosa, tidak ada kebaikan sedikit pun. Satu catatan kalau dibuka, kata Nabi SAW, mud dan basar, sejauh mata memandang. Tidak ada kebaikannya, dosa tak. Seumur hidupnya itu catatannya. Bayangkan itu satu ya sudah sejauh mata memandang, bagaimana 99? Banyak. Nah, untuk meringankan semua itu, kita di dunia bermuhasabah. Sebelum nanti kita ternyata dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat menyala-nyala, panas, yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang memiliki sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat, dalam surat ini. Lumaza, mengumpulkan harta, menghitung-hitung hartanya. Dia kira harta itu akan mengekalkan dia, padahal kerugian yang akan kita rasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyebutkan tentang sifat dari neraka itu lagi. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api yang ada di dalam api neraka utama itu panasnya sampai masuk ke relung hati, nembus ke dalam hati. Kalau sekarang api dunia kita pegang itu kan hanya sebatas pada kulit. Ini tidak panasnya sampai hati ya. Sakitnya itu sampai ke dalam hati kita, sampai di sini. Nyerinya tuh di dia. Sampai di sini saja. Panas. Sampai ke dalam hati kita panas. Saking panasnya api tersebut. Antum bagaimana bayangkan? Antum pernah dengar omongan yang masuknya sampai ke dalam hati, sakitnya di hati? Itu dia. Kurang lebih, tapi lebih panas lagi, itu lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi. Masalahnya kalau sakit yang kita rasakan di dunia itu kan hanya sesaat. Tapi ini tidak setiap waktu. Sampai kapan? Tidak ada batasannya. Tidak ada berhentinya.
Ustaz, apakah orang di dalam surga akan ada masa apa sih? Pray untuk disiksa, ada masa libur disiksa? Nggak ada masa liburnya. Nggak ada masa liburnya. Ya udah setiap hari disiksa. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Kematian itu nanti di hari kiamat Allah wujudkan dalam bentuk kambing, kemudian Allah sembelih supaya tidak ada lagi yang namanya hari kematian. Semua orang itu akan berada pada kenikmatan yang abadi atau kesakitan yang abadi, tinggal pilih. Kalau mau dapat kenikmatan yang abadi, tidak ada batasannya kenikmatan tersebut. Atau memilih kesakitan yang abadi, yang mana mereka itu akan sakit selama tidak ada batasannya. Tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Kalau sekarang kan di dunia masih ada ujungnya. Usia kita kan ujungnya. Kalau di akhirat nggak ada ujungnya. Tidak ada lagi nanti hari kita akan mati, tidak ada lagi sudah. Yang ada itu terus sampai selamanya, tidak akan pernah terhenti. Oleh karena jangan sampai kenikmatan yang hanya sifatnya sesaat ternyata itu kita gadekan dengan kesakitan yang akan kita rasakan selama-lamanya di akhirat. Rugi kita. Ya, rugi. Sangat merugi. Makanya di sini Allah sebutkan tentang bagaimana panasnya api di dalam neraka Hutama itu, yang mana panasnya itu sampai masuk ke dalam hati kita. Luar biasa panasnya. Ya, kalau panas api dunia saja sudah seperti itu, bagaimana dengan panas yang ada di akhirat? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, Allah mengatakan innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat-rapat atas diri mereka. Apa maksudnya? Ay al-khutama wa hiya narullahi al-muqada ay al-hammazi wal lammas wal jamma'il mali al-manna'il khair. Yaitu neraka khutama Allah siapkan bagi orang-orang yang suka mencela dengan perbuatan atau dengan lisannya, kemudian mengumpulkan harta dan mereka tidak mau mengeluarkan harta tersebut di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka hutama tersebut. Allah kunci mereka, Allah tutup pintu-pintunya, dan tidak ada lagi bagi mereka jalan untuk keluar, dan mereka terkunci di dalam neraka tersebut. Ditemani dengan malaikat yang sangat bengis, malaikat yang keras. Ibarat kata kita masuk penjara kelas berat, sipirnya nggak pernah senyum. Kira-kira enak atau tidak? Kadang kita masuk pondok saja, yang itu dikatakan oleh orang-orang itu penjara suci gitu. Ya. Ustadznya nggak senyum itu, serasa dunia ini mau kiamat. Enak gitu. Ustadznya nggak pernah senyum, disalamin assalamualaikum, salam. Ustadz izin boleh. Nggak pernah senyum gitu, nggak enak. Apalagi masuk ke dalam api neraka ditemani malaikat, malaikat tidak pernah senyum, keras, bengis, kasar, tidak bisa diajak kompromi. Kalau sekali Allah mengatakan A ya A selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kalau kita kan penjara dunia masih bisa lah sogo-sogoan gitu kan. Semakin banyak yang merah semakin ya itu. Ya udah. Nggak bisa disogok. Malaikat itu tidak bisa disogok. Antum mau sogok pakai apa? Pakai uang? Nggak ada uang di akhirat. Yang ada antum keluarkan uang, kebakar duluan deh. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang suka meremehkan yang namanya siksa api neraka. Apalagi sebagian orang-orang yang kemarin-kemarin suka bilang, nggak apa-apa lah aku masuk neraka, aku bisa party di dalam api neraka. Iya, party sama malaikat itu. Bisa jual es katanya. Yang ada bukan malah jual es. Gimana mau jual es? Wong di neraka itu isinya minumannya dari nanah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Disuruh minum. Di saat penduduk surga minum air gitu, saya minum air dulu deh.
Minum air yang enak, minum khamar, minum susu, minum madu, ditemani dengan bidadari. Kasihan perempuan gak ada bidadaranya. Ya, ibu-ibu gak punya bidadara di surga. Jadi yang jomblo gak menikah gak dapat suami berarti. Hah? Dikasih apa? Gak dikasih suami berarti. Kita yang jomblo laki-laki tetap dapat bidadari 70. Apa? Loh, itulah kenikmatan jadinya seorang laki-laki. Atau bersyukur jadi laki-laki. Ya. Kalau antum tidak bisa poligami di dunia, poligami di akhirat. 70. Betul, Bu? Hah? Ya iya kan. Tidak poligami di dunia. Di akhirat itu pasti poligami. Tapi ibu-ibunya tidak dapat bidadara masalahnya. Ustaz, saya tidak punya suami, terus meninggal, apakah saya dapat suami di surga? Pendapat yang kuat gak dapat. Ya. Karena gak ada bidadara di surga itu. Hah? Iya, siapa suruh jomblo di dunia? Segera cari pasangan sudah. Tidak dapat. Pendapat yang paling kuat itu tidak dapat dia. Memang ada pendapat yang mengatakan dia akan diberikan suami, tapi yang paling kuat itu tidak dapat. Nantilah kita lihat apakah ibu-ibu yang jomblo itu dapat suami atau tidak ya. Nanti kalau ibu dapat suami di surga kasih tahu saya. Ya. Nanti kita whatsappan di surga. Ada whatsapp di surga. Ya. Nah, kita kembali ke neraka sini. Kita jalan-jalan ke neraka dulu ya. Jadi, tidak ada nikmatnya neraka itu. Air minumnya dari nanah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Kemudian makanannya itu kata para ulama yaitu buah atau pohon yang berduri. Kalau yang disebut dengan dori, ya dori itu adalah pohon yang berduri. Yang kalau mereka memakan, maka apa pohon tersebut atau buah tersebut itu akan merobek usus-usus mereka. Jadi tidak cukup. Jadi siksanya orang penduduk neraka ini ya tidak hanya disiksa dari luar, tapi juga disiksa dari dalam. Makanya sakitnya luar dalam. Sakitnya itu luar dalam. Sudah sakit di luar, sakit di dalam. Usus mereka itu tersobek-sobek. Belum lagi pendapat yang mengatakan mereka juga diberikan minum yang ada di akhirat dari air yang sangat panas. Jadi ketika mereka meminum air tersebut, maka usus-usus mereka itu meleleh. Kita saja kalau minum air panas ya, yang panas itu ya, baru sampai di lidah itu sudah kita buang air itu saking panas. Itu bisa membuat kita melepuh. Sementara di akhirat itu kita disuruh minum, dipaksa minum masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh kita dan itu merusak yang usus-usus kita. Itu siksaan dari dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Nah, beda dengan penduduk surga. Penduduk surga beda. Dia tidak perlu berusaha untuk mendapatkan kenikmatan. Dia cukup bilang, saya ingin makan nasi mandi, matang nasi mandi. Saya ingin makan rujak cingur, rujak cingur datang. Saya ingin makan cendol dawet datang. Dan yang lebih asiknya, penduduk surga itu, ketika mereka ingin memakan buah, tidak perlu pergi ke pasar buah Pegirian, pergi ke Superindo, gitu kan? Tidak perlu. Datang buah itu sendiri mendekat ke tubuh dan yang dekat tinggal dipetik.
Dan kalau di dunia kita makan buah tunggu musim, betul kan? Dari musim durian sampai musim rambutan. Ya, nggak kawin-kawin juga. Di sana nggak pakai musim. Ya, di sana nggak pakai musim. Mau makan buah apa? Datang semua buahnya itu. Mau makan buah ini datang. Bahkan buah yang tidak pernah kita makan itu ada di surga. Apa buah yang tidak pernah kita makan kira-kira? Tidak cukup sampai di situ. Makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus. Hati ikan paus. Ini menunjukkan hati ikan paus itu lebih berharga daripada kaviar. Apa kaviar itu? Telur apa? Telur ikan apa itu? Pokoknya saya tahunya kaviar, pokoknya nggak tahu telur ikan apa itu. Kayak telur dinosaurus zaman dulu kayaknya. Kan kaviar itu kan mahal ya, mahal kaviar itu. Nah ini tidak lebih berharga daripada hati ikan paus karena itu merupakan makanan penduduk surga. Yang nggak suka jeroan di surga pasti suka jeroan secara otomatis. Karena ada orang yang tidak suka jeroan dia jeroannya sudah takutan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang terakhir, fi amadin mumaddadah. Ya. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang sangat panjang. Baik. Bahwasanya di neraka itu ada tiangnya. Sebagaimana di surga juga ada tiang. Jadi ada tiangnya. Tiang tempat mengikat mereka, disiksa di situ segala macam. Ya, disiksa. Diikat di tiang-tiang tersebut. Yang mana tiang itu panjang, tinggi kata para ulama. Kemudian hatta la yatamakan ahadun min fathiha aw qabil khuruj minha. Sampai-sampai seseorang tidak bisa keluar dari neraka tersebut yang sudah diikat dengan tiang tersebut. Makanya makanya malaikat itu pun menyiksa mereka, memukul mereka sampai darah mereka, sampai nanah mereka itu keluar, kemudian disuruh untuk minum. Mereka minta minum, dikasih minum dari nanah tersebut. Nah, inilah kesiksaan siksa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, bagi orang-orang yang mereka itu hamas, lemas, mengumpulkan harta dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ya, ini ancaman bagi kita di dalam surat ini supaya satu, kita itu jangan sampai mudah mencela orang baik dengan lisan ataupun perbuatan. Jangan mudah. Ya, jangan mudah. Karena banyak sekarang ini kita dapati kayak kemarin terakhir itu dia mengatakan dirinya sebagai seorang dai tapi mencela orang dengan membuat seperti itu tidak boleh. Itu termasuk ke dalam hamas seperti itu. Mencela-cela, apalagi yang dicela ini juga seorang ustadz, ya dia mencela-cela dengan perbuatan, itulah hamas maksudnya. Dia terancam dengan firman Allah ini. Nah kalau antum dapati orang-orang seperti ini dinasihati tidak mau ditinggalkan dan tidak pantas pula kalau yang melakukan ini mengategorikan dirinya sebagai seorang ustadz baik. Ustadz itu lisannya jelek aja itu tidak bagus. Lisannya kasar itu sudah tidak bagus seorang ustadz seperti itu. Apalagi kalau sudah yang berlebih-lebihan seperti itu. Alhamdulillah. Yang kedua, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang bahayanya mengumpulkan harta tapi tidak mau berinfak. Kita kira harta itu akan mengengkapkan kita, tidak akan pernah sama sekali. Ya. Maksudnya keutamaan sedekah itu luar biasa. Sedekah itu sangat luar biasa. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada satu sifat yang sangat sulit untuk bisa diraih. Kalau ada orang yang bisa meraih sifat ini merupakan sifat yang sangat luar biasa dan menjadikan kita pada taraf yang berbeda dalam masalah keimanan dan ketakwaan. Apa itu? Al-juhdu fil qalil, yaitu seorang berinfak di kala dia sedang sedikit. Karena kalau kita punya harta banyak, berinfak itu suatu hal yang mudah.
Ujian terbesarnya ketika kita memiliki harta sedikit disuruh berinfak kepada Allah. Itu ujiannya di situ. Ya, pasti akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, belum beli susu anak, belum beli ini, belum beli ini segala macam. Ya. Belum nanti untuk ini segala macam. Pasti banyak pertimbangan. Tapi ketika dia bisa mengeluarkan itu dalam kondisi dia sempit, maka itu akan menjadikan dia berada pada taraf yang berbeda dalam masalah keimanan. Oleh karenanya jamaah sekalian, perhatikanlah sifat-sifat ini, yang mana sifat-sifat ini itu sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Mencela dengan lisan, mencela dengan perbuatan. Kemudian kita bekerja mengumpulkan harta, lupa waktu sampai lupa beribadah kepada Allah. Maka ini merupakan sifat yang sangat tercela. Boleh, silakan Anda bekerja, Anda berusaha, tidak dilarang Anda untuk menjadi orang kaya. Tapi saatnya ibadah kita beribadah. Saatnya sholat kita sholat, saatnya baca Quran kita baca, saatnya menuntut ilmu kita menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kesibukan itu melalaikan kita dari kita beribadah kepada Allah. Karena tidak ada orang yang paling sibuk di atas muka bumi ini dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad istrinya 9, antum istrinya 1, bahkan belum punya bulan. Ya, sudah sibuk. Daftar jadwalnya. Nabi itu kepala negara, dai, kepala rumah tangga, kepala segala. Tapi beliau selalu memiliki waktu untuk beribadah, selalu memiliki waktu untuk bekerja, selalu memiliki waktu untuk mengajarkan ilmu. Bisa dipahami jemaah ya? Tapi sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan ibu-ibu dituliskan pertanyaan.